Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika kita hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang refleksi serta bagaimana menentukan bayangan suatu titik setelah direfleksikan. Hari ini kita akan membahas jenis transformasi geometri yang ketiga, yaitu rotasi. Rotasi sangat dekat dalam kehidupan kita. Mulai dari siang dan malam yang terjadi karena saat bumi mengelilingi matahari, bumi juga mengalami rotasi. Sehingga ada bagian bumi yang mengalami siang dan ada yang mengalami malam. Lebih dekat dengan budaya kita, yaitu budaya Minang, ada randai. Randai adalah bentuk seni yang berisi pesan-pesan untuk masyarakat banyak. Tentang pelajaran hidup, adab, juga tentang silat. Randai dimainkan dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian. Saat melangkah, posisi penari-penari akan mengalami perputaran atau berotasi. Selain dua contoh tadi, ada juga roda pada kendaraan seperti sepeda. Kalau kita tetapkan sebuah titik pada roda tersebut, saat ia berjalan, maka titik tersebut akan terus mengalami perubahan posisi. Suatu rotasi pada bidang datar dapat ditentukan oleh beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah: pertama, pusat rotasi. Kedua, besar sudut rotasi. Yang ketiga, arah dari rotasinya. Jika rotasi tersebut searah dengan putaran jarum jam, maka sudut putarnya adalah negatif. Kemudian, jika berlawanan dengan putaran jarum jam, sudut putarnya bernilai positif. Perhatikan persegi ABCD berikut. Diagonal-diagonal persegi ABCD berpotongan di titik O. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sudut yang dibentuk oleh titik potong diagonal persegi adalah 90 derajat, di mana AOB bernilai 90 derajat, BOC 90 derajat, COD 90 derajat, DOA juga 90 derajat. Kemudian, jika kita ingin menentukan bayangan titik B pada rotasi 90 derajat, kita tinggal memutar titik B sebesar 90 derajat dengan berlawanan arah dengan jarum jam, karena sudutnya bernilai positif. Sehingga kita dapatkan bayangan titik B adalah di titik C. Kemudian, jika kita ingin menentukan bayangan titik A pada rotasi negatif 180 derajat, maka kita memutar titik A sejauh 180 derajat dengan searah putaran jarum jam, karena sudutnya bernilai negatif. Sehingga kita dapatkan bayangan dari titik A adalah di titik C. Kemudian, jika kita ingin menentukan bayangan titik B pada rotasi 90 derajat dengan pusatnya di A, maka bayangan titik B akan berada di D. Karena besar sudut A pada persegi ini adalah 90 derajat. Untuk sudut rotasi, kita akan membahasnya dalam 4 bentuk, yaitu sudut rotasi 90 derajat negatif dan positifnya, serta sudut rotasi 180 derajat untuk positif dan negatif, dengan pusat rotasinya di titik O atau 0,0. Pertama, kita lihat dulu untuk sudut rotasi yang negatif 90 derajat. Jika ada titik, misalnya titik D, negatif 4, negatif 5, akan dirotasikan sebesar negatif 90 derajat, maka titik D akan berotasi searah putaran jarum jam sebesar 90 derajat. Dengan hasil rotasi adalah negatif 5,4 sebagai D aksen. Melalui contoh ini akan kita dapatkan hubungan bahwa jika ada suatu titik, misalnya saja titik P, A, B, dirotasikan sebesar negatif 90 derajat dengan pusatnya O, 0,0, akan menghasilkan bayangan di titik P aksen B, min A. Seperti contoh tadi, untuk A nilainya negatif 4, dan B nilainya negatif 5. B, min A-nya menjadi B negatif 5, min A-nya berarti menjadi positif 4, min 5,4. Berikutnya ada rotasi untuk positif 90 derajat. Jika ada titik, misalnya titik A, min 5, min 4, akan dirotasikan sebesar 90 derajat, maka posisi titik A akan berotasi berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Dengan hasil rotasi adalah di A aksen
4,-5. Melalui contoh ini akan kita dapatkan hubungan bahwa jika ada sebuah titik, misalnya titik P, A, B, dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat O 0,0 akan menghasilkan bayangan di titik P aksen, dengan titik P aksennya adalah min B, A. Berikutnya, rotasi untuk sudut positif 180 derajat. Jika ada sebuah titik, misalnya titik M, dengan titik koordinatnya 5,3 akan dirotasikan sebesar 180 derajat, maka posisi titik M akan berotasi berlawanan arah dengan putaran jarum jam sebesar 180 derajat. Dengan hasil rotasi adalah di M aksen min 5, min 3. Melalui contoh ini, kita dapatkan hubungan bahwa jika ada sebuah titik, misalnya saja titik P, A, B, dirotasikan sebesar 180 derajat dengan pusat O 0,0 akan menghasilkan bayangan di titik P aksen, yaitu titik koordinatnya min A, min B. Kemudian jika 180 derajatnya adalah sudut yang negatif, maka hasil rotasinya juga sama dengan rotasi 180 derajat yang positif tadi, yaitu min A, min P. Contoh, tentukan bayangan titik P 9,-4 pada rotasi berikut. A pada rotasi 90 derajat, B pada rotasi 180 derajat, dan C pada rotasi 270. Pertama, akan kita bahas dulu pada rotasi 90 derajat. Jika suatu titik dirotasikan sebesar 90 derajat, misalkan titik itu adalah titik A, B, maka bayangannya menjadi min B, A. Sehingga untuk soal ini, titik P 9,-4 bayangannya menjadi min B, yaitu min dari negatif 4, A, A-nya 9. Sehingga P aksen sama dengan 4,9. Berikutnya, untuk sudut pusat 180 derajat. Jika suatu titik, misalnya P, A, B, dirotasikan sebesar 180 derajat, maka bayangannya menjadi min A, min B. Pada soal ini, titik P-nya 9,-4, kita rotasikan pada sudut 180 derajat, maka hasilnya menjadi min A, min B, menjadi negatif A, yaitu negatif 9, negatif dari negatif 4. Sehingga P aksennya adalah negatif 9,4. Berikutnya, rotasi di 0,0 sebesar 270 derajat. Coba perhatikan lingkaran berikut ini. Jika titik A ini kita rotasikan sebesar 270 derajat, arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam. Akan kita dapatkan bayangannya di titik A aksen ini. Jika kita lihat, dari A ke A aksen sebenarnya juga sama dengan negatif 90 derajat. Sehingga rotasi 270 derajat sama dengan rotasi negatif 90 derajat. Jadi, jika suatu titik, misalnya A, B, dirotasikan sebesar negatif 90 derajat, bayangannya menjadi B, min A. Sehingga untuk titik ini 9, negatif 4, bayangannya menjadi B-nya min 4, min A-nya menjadi negatif 9. Sehingga bayangan dari titik ini adalah negatif 4, negatif 9. Contoh berikutnya, tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X kurang 3 pada rotasi 90 derajat. Searah dengan perputaran jarum jam dengan pusat O 0,0. Besar rotasi 90 derajat searah perputaran jarum jam dengan pusat O, artinya kita akan menentukan hasil rotasi pada sudut negatif 90 derajat. Maka jika titiknya adalah A, B, hasil rotasinya adalah B, min A. Kemudian untuk menentukan bayangan garis, kita ambil sembarang titik dari garis Y sama dengan 2X kurang 3. Misalnya saja adalah R, X, Y. Titik R ini jika dirotasikan pada sudut negatif 90 derajat, bayangannya akan menjadi Y sama dengan min X. Dengan X aksennya sama dengan Y, dan Y aksennya sama dengan min X. Bentuk ini bisa kita tuliskan sebagai X aksen sama dengan Y menjadi Y sama dengan X aksen. Kemudian untuk X sama dengan negatif Y aksen. Di mana kedua bentuk ini akan kita substitusikan ke garis Y sama dengan 2X kurang 3.
Jadi, Y-nya kita ganti dengan X aksen, dan X-nya kita ganti dengan negatif Y aksen. Untuk 2 kali negatif Y aksen menjadi negatif 2Y aksen, sehingga persamaannya menjadi X aksen sama dengan min 2 Y aksen kurang 3. Jika kita menjadikannya Y sama dengan, kita pindah ruaskan negatif 2Y aksennya ke ruas kiri menjadi positif 2Y aksen, dan X aksennya kita pindah ruaskan menjadi negatif X aksen. Kemudian karena di depan Y aksen ada 2, maka kedua ruasnya boleh kita bagi dengan 2 sehingga Y aksen sama dengan negatif 1/2 X aksen dikurang 3/2. Jadi bayangan garis Y sama dengan 2X kurang 3 pada rotasi negatif 90 derajat adalah Y sama dengan min setengah X dikurang 3/2. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini, di mana kita sudah belajar cara menentukan rotasi suatu titik berdasarkan sudut-sudutnya. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.